bencana itu muncul, sesungguhnya adalah proses dari akibat-akibat yang ditimbulkan dari adanya perizinan-perizinan yang selama ini memang tumpang tindih dan tidak jelas. Sistem kita kan sistem pilkada, jadi pilkada itu dalam melaksanakan apa yang disebut dengan kampanye itu biasanya mereka membutuhkan atau didukung oleh entah itu puhir-puhir, entah itu konglomerat ataupun ya pemilik modal lah gitu. Nah, jadi memang ini Mas, sebenarnya kalau saya lihat yang namanya korupsi itu ya seperti bumbunya pembangunan gitu. Halo semua, kembali lagi bersama kanal YouTube Alright dalam program Say It. Masih bersama saya, Syed Iskandar Shah, dan kali ini kami akan berbincang dengan Profesor Trubus Rahardiansyah, pakar kebijakan publik dan dosen di Universitas Trisakti. Halo Pak Prof, apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu, Pak. Ya. Prof, tema kali ini kita akan membahas tentang banjir, dikaitkan dengan perizinan. Ya. Kita tahu di Indonesia ini kan birokrasi dan perizinan ini banyak yang tumpang tindih. Iya. Kalau Prof melihat tragedi Aceh, Sumut dan Sumbar, bila dikaitkan dengan perizinan di situ, bagaimana, Prof? Iya, kalau bencana di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara ya, itu sesungguhnya kan tak lepas dari persoalan perizinan yang istilahnya masif selama sekian tahun lamanya di ketiga wilayah itu berkaitan dengan usaha-usaha perkebunan, kemudian kehutanan, kemudian juga pertambangan. Sehingga yang terjadi adalah banyaknya alih fungsi lahan sebenarnya. Itu dampaknya, sehingga ketika bencana itu muncul sesungguhnya adalah proses dari akibat-akibat yang ditimbulkan dari adanya perizinan-perizinan yang selama ini memang tumpang tindih dan tidak jelas kewenangannya. Pada awal-awal pertama itu reformasi ya, perizinan itu adalah kewenangan pemerintah daerah sebenarnya. Tetapi kemudian seiring dengan perkembangan waktu, misalnya Undang-Undang Minerba juga harus direvisi misalnya. Nah itu menyebabkan perizinan itu ditarik ke pusat sebagian kewenangannya. Tetapi pemerintah daerah juga nggak mau ngelepasin karena itu bagian dari ini sistem yang kaitannya dengan duduknya seseorang kepala daerah. Karena di sistem kita kan sistem pilkada, jadi pilkada itu dalam melaksanakan apa yang disebut dengan kampanye itu biasanya mereka membutuhkan atau didukung oleh entah itu puhir-puhir, entah itu konglomerat ataupun ya pemilik modal lah gitu. Nah pemilik modal ini kemudian banyak yang dijanjikan terkait dengan pengelolaan sumber daya mineral, kemudian juga hutan, perkebunan seperti itu. Nah bahkan ada yang muncul istilah sistem ijon itu. Jadi belum jadi sudah ditawarkan kan gitu dalam proses itu. Nah kemudian yang berikutnya adalah persoalan bagaimana pemerintah pusat ini juga dalam tanda petik punya kepentingan banyak. Karena apa? Ketika itu diserahkan daerah itu banyak yang dalam tanda petik itu seperti proteksionis, dan satu lagi juga seperti ada yang disembunyikan kan gitu. Prof, kalau tatanan hukum dan sistem perizinan sebenarnya yang paling umum dan yang paling baik seperti apa sih? Kalau umumnya ya sebenarnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara bersamaan. Secara bersamaan. Jadi itu ada tingkat-tingkatan sebenarnya. Artinya ketika itu levelnya nilainya sekian triliun, itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Kalau kurang dari sekian triliun itu pemerintah daerah. Tapi itu hal-hal seperti itu kan peraturan teknisnya juga nggak jelas gitu loh. Jadi karena apa? Karena kalau undang-undang sudah mengatur bahwa
urusan urusan ya perizinan itu menjadi kewenangan pemerintah daerah. Tapi kemudian pemerintah pusat juga menginginkan juga, karena kalau semua dikelola oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat nggak dapat apa-apa gitu. Justru nanti muncullah raja-raja kecil di daerah itu. Oke, Itu. kita bicara perizinan. Tentu kan kalau substansi dari satu izin adalah izin, kemudian pengawasan dan penegakan hukum. Nah, implementasinya di Indonesia seperti apa? Dia pertama izin dulu ya, izin. Nah, izin ini kan selalu pemerintah daerah itu kan mengatakan nggak mungkin kami dikasih kucing dalam karung kan gitu. Artinya ketika pemerintah pusat mengizinkan satu perusahaan A masuk, itu kan pemerintah daerah juga minta jatah saya mana. Nah, karena itu kemudian yang muncul adalah munculnya izin itu mesti kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Artinya daerah juga memberikan masukan karena daerah merasa yang punya wilayah, dia yang punya SDM-nya, bahkan dia mensyaratkan kalau bisa sumber daya atau karyawannya lah gitu. Itu adalah orang-orang daerah situ kan. Artinya memberi kemanfaatan pada daerah. Itu kan yang selalu ditekankan. Tapi itu konteksnya konteks perizinan, birokrasi perizinannya. Jadi di sini ada pembagian-pembagian yang diatur, tapi dalam implementasinya yang kedua implementasinya nggak semua itu. Karena apa? Karena pusat juga nggak mau gitu loh. Enak-enak sekali daerah dikasih ini karena daerah itu juga banyak telah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dikhawatirkan ada dalam tanda petik membangkang kepada pemerintah pusat. Itu kan karena kita memang hubungan antara pusat daerah ini kan hubungannya lebih kepada ini kan bukan subordinasi ya, lebih kepada hubungan yang timbal balik sebenarnya resiprokal sebenarnya itu. Tapi dalam prakteknya itu banyak sekali daerah-daerah yang tanda petik seperti membangkang ya. Kalau nggak mau saya mau lepas dari Indonesia saja. Ada pernah satu kepala daerah yang mengatakan di Rio itu menyatakan dengan tegas, kalau kami nggak diberikan bagi hasil yang memadai, kami nggak ini, mending kami ikut ke Malaysia aja, ke negeri lain aja daripada kamu bergabung ke NHRI, saya dirugikan terus. Misalnya seperti itu pernah statement itu, walaupun akhirnya si kepala daerah itu nggak lama kemudian ditangkap KPK, tapi yang jelas itu pernah terjadi. Yang implementasi ini juga pemerintah pusat sendiri banyak sekali kong-kali-kong yang dengan pelaku-pelaku usaha yang sebenarnya pelaku usahanya ini ada yang international investment kan, jadi kaitannya karena dia maksudnya orangnya kadang orang Indonesia tapi dia tinggalnya di Singapura, tapi usahanya di sini, dia ngatur semuanya. Nah, pengaturannya dari Singapura itu karena dia ada negara sana gitu. Oke, mungkin kalau perizinan di Indonesia tidak luput dari peran Bappenas. Bappenas pasti akan merancang, semisal contoh di daerah Sumatera, khususnya di Sumatera Utara. Ya. Tentu ketika ditentukan oleh Bappenas, contoh daerah aliran sungai. Ya. Pasti itu harus juga melalui Bappenas gitu loh. Ya. Terkait gitu loh. Kemudian terkait dengan izin-izin, kira-kira peran Bappenas seperti apa sih? Sebenarnya peran Bappenas itu tidak saja memformulasikan aturan itu karena memang sesuai tupoksinya ya, namanya Badan Perencanaan Pembangunan. Tetapi juga sebenarnya dia itu bagian pengawasan juga. Melakukan pengawasan sesungguhnya apakah yang telah diizinkan itu sudah sesuai dengan mekanisme prosedur yang ditetapkan atau belum. Nah, tetapi kan dalam persoalannya Bappenas ini kan lembaga yang sifatnya non kementerian kan. Jadi dia tidak punya akar sampai ke bawah, dalam arti sampai ke kabupaten kota. Karena apa? Karena aktivitas pertambangan, aktivitas perkebunan, aktivitas kehutanan misalnya, itu semua ada di kabupaten kota. Gitu loh. Jadi artinya di tingkat bawah. Nah, Bappenas ini nggak punya kewenangan sampai ke bawah, Mas, karena dia bukan kementerian, Pak. Itu jadi problem. Yang dua adalah bahwa Bappenas itu sendiri kemudian sebagai lembaga yang lebih kepada perencanaan, perancang gitu loh, perancang satu kebijakan sebenarnya, karena ini kaitannya dengan pembangunan dan di daerah kan yang ada cuma Bapeda. Yeah. Nah, Bapeda sendiri kan tidak sekuat menghadapi kepala daerah itu ya nggak kuat, Mas. Kenapa? Karena ya namanya kepala Bapeda itu SK-nya yang bikin kepala daerah. Dia harus tunduk kepada kepala daerah itu karena bagian dari OPD, organisasi perangkat daerah. Jadi nggak membayangkannya itu memang sesuatu yang
ini harusnya kenapa sih dia nggak berani? Ya nggak berani karena dia bukan langsung di bawah ini. Ya berarti secara struktur tatanan hukumnya aja udah salah dong. Ya udah salah. Harusnya Bapeda ini punya kewenangan langsung di bawah Bappenas itu kan, langsung koordinasi. Itu banyak lembaga-lembaga seperti itu kan di kita banyak. Lembaga yang kemudian ya kita ada badan pangan, ada badan gizi, baru lagi ada badan pembangunan macam-macam lah itu sampai ke bawahnya itu nggak ada. Ya kan, badan pengentasan kemiskinan ya ada badannya, teman itu di tingkat pusat, begitu sampai ke daerah ya nggak ada karena dia nggak ada istilah nggak punya kaki. Kalau orang nggak punya kaki bagaimana mau? Sebenarnya bukan nggak punya kaki, tapi artinya pemerintah membuat badan-badan itu juga percuma juga dong. Secara kewibawaan juga nggak ada, secara koordinasi juga terputus. Ya karena badan-badan itu kan sesungguhnya lebih banyak membantu eksekutif kan, dalam ini presiden, kepala daerah. Jadi artinya dia cuma dalam tanda petik manut ya, nurut kepada yang namanya elitnya. Itu saja karena memang kalau kita berbicara itu memang lembaga non ya dia pemerintah artinya non kementerian. Itu biasanya lebih kepada untuk komplementer aja sih ya, melengkapi ya. Karena kan yang penting itu adalah atau bagian dari ini bagi-bagi jatah tim sukses. Oh ya, kalau itu sih sehingga bisa terakomodir para pendukung. Itu satu. Kalau di daerah malah lebih ganas lagi. Kenapa itu? Karena OPD organisasi perangkat daerah itu bisa tambah banyak tambah ini. Makanya sekarang revisi Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah yang diusulkan rame-rame ini belakangan sebenarnya kan bagaimana supaya kepala daerah itu nggak main suka ngurangi nambah gitu. Yang terjadi kemudian ketika alasan daerah punya kepentingan, nah itu ditambah-tambah. Tapi sebenarnya di balik itu apa ya? Karena tim suksesnya harus mendapatkan jabatan. Itu kan sama dengan perizinan itu. Nah perizinan kan kalau mereka yang mendukung itu otomatis perizinnya lancar gitu. Yang saya tahu itu mereka lancar ini. Tapi kalau misalnya mereka bukan pendukungnya ya sangat sulit dihadapkan banyak hal ya. Itulah kemudian kita memaklumi pelaku-pelaku usaha itu atau investor-investor pada umumnya juga itu selalu mengikuti arah kemana politik di daerah itu atau daerah ini arahnya ini cenderung memilih satu partai A atau partai Golkar misalnya atau partai PDIP ya mereka berbondong-bondong ke sini. Kalau daerah itu ke partai Nasdem ya mereka berbondong ke Nasdem. Jadi semuanya mengikuti seperti di Jakarta ketika diperkirakan iya Pak Anies yang bakal menang semua pada merujuk ke sana. Tapi begitu di berikutnya Pak Anies nggak akan menang, berikutnya udah kalah nah itu akan ganti lagi gitu. Itu kan hal-hal yang ini kan yang rasional tapi ya memang itulah yang watak orang bisnis kan yang penting kemana ya saya dapat kemudahan, kelancaran, akses dan keuntungan. Dapat manfaat lah ya. Nah, kemanfaatan. Oke Prof, kita kembali ke soal banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera. Ya. Kira-kira ada nggak peran dari perizinan ini yang membuat dampak banjir dan bencana ini? Ya saya bukan ada malah signifikan itu. Karena izin-izin itu kan keluarnya diduga ya sebenarnya ini perlunya investigasi menyeluruh. Ini kan sekitar ada 10 perusahaan yang diduga melainkan ya 10 sekitar itulah ya 9 atau 10. Karena di antara juga ada BUMN juga yang diduga ikut bermain. Ya misalnya kayak PTPN itu kan BUMN itu juga bermain. Yang lainnya juga sama kan artinya memang ya perusahaan-perusahaan itu ketika izin itu apakah betul izin dari pemerintah pusat? Misalnya kan sekarang diduga misalnya di zaman era Pak Zulhas ketika Menteri Perhutanan itu banyak sekali izin yang ini kan sampai viral kemana-mana. Ini kan sebenarnya saya pun sempat mengusulkan bagaimana kalau itu dipanggilnya DPR memanggil gitu. Sebenarnya untuk apa dan bagaimana urgensinya seperti apa, izin Anda itu dalam konteks apa, kan bisa dipanggil dimintain penjelasannya gitu loh, supaya untuk istilahnya mempunyai data bahwa kita itu sebenarnya arahnya kemana, sehingga tidak saling kalau sekarang kan saling menyalahkan. Yang menteri sekarang Raja Juli Antoni baru jabat setahun loh disalah-salahin kan itu banyak yang membela juga, maksud baru setahun udah tahu ini, tapi kemudian dikaitkan harusnya setahun pun harus berani melakukan moratorium misalnya seperti itu. Ternyata dia juga keluarin izin juga. Lah ini kan juga hal-hal yang apakah kemudian itu di zaman menteri sebelumnya, jadi menteri apa namanya itu sebelum Pak Zulhas itu. Nah itu juga diduga juga bermain seperti itu. Tetapi ini semuanya kan sumbernya ya ini kan mungkin ya setoran-setoran itu juga menjadi problem kan. Setorannya kemana? Setoran bisa ke parpol, bisa ke daerah macam-macam itu. Bisa macam-macam. Itu kan dugaan-dugaan yang menurut saya perlu investigasi untuk memberikan data yang sesungguhnya. Masalahnya di kita kan kembali ke law enforcement, penegakan hukum yang sampai disampaikan tadi, itu kan di dalam perizinan kan jarang Pak.
jarang istilahnya dibongkar, jangan kemudian ditelusuri seperti apa. Kadang-kadang sudah sampai ini ke aparat penegak hukum juga tanda petik masuk angin kok ya. Kalau sudah seperti masuk angin itu maksudnya nggak jalan lagi. Kita bicara investigasi. Siapa sih yang harus bertanggung jawab? Instansi mana yang harus bertanggung jawab? Siapa yang harus memerintahkan? Kok seolah-olah persoalan izinnya bermasalah banyak, kemudian bicara investigasi, bicara penegakan hukum, tapi nggak ada yang gerak gitu. Iya, sebenarnya gini, kalau mau jujur ya sebenarnya internal itu kan ada investigasi internal. Ya, artinya kementerian yang terkait punya tim kan. Cuman kan biasanya mereka ini kalau istilahnya membongkar-bongkar atau mengkaji, meneliti, menelusuri jejak-jejak yang berkaitan dengan sesamanya kan, istilahnya kan nggak mungkin kan jeruk minum jeruk. Ya kan, jadi nggak mungkin juga akan melakukan ini, ada ewuh pakewuh untuk ini kan, sehingga tim internalnya sebenarnya kan nggak jadi kayak di pemerintah kan ada namanya APIP, Asosiasi Pengawas Internal Pemerintah, Inspektorat kan nggak pernah melihat anak buahnya korupsi misalnya terus dia mau negur, yang nggak mungkin kan. Inspektorat itu ya ujungnya jeruk minum jeruk kan, nggak mungkin dia mau ini, apalagi yang namanya inspektor itu adalah tangan kanannya dari kepala daerah, karena dia SK-nya yang memberikan yang ngangkat ya kepala daerah kan. Jadi dia posisinya posisi tak berdaya menghadapi misalnya anak buahnya kepala daerah itu kemudian ASN-nya berulah gitu ya, nggak berani. Ini kan sama dengan itu. Jadi memang di Indonesia itu banyak sekali posisi-sisi di mana mudah sekali ini. Tapi kalau menjawab yang keseluruhan ya sebenarnya ketika sudah ramai sekarang ini, sebenarnya aparat penegak hukum kita kan sebenarnya ada Polri, ada KPK misalnya kalau kaitan dengan korupsi, ada Kejagung misalnya. Tapi yang terjadi kemudian itu kan ini Mas, ada banyak ini kan, ya tahu sendiri hukum di kita ini kan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu kan selalu menjadi problem. Dan selalu ada persoalan di mana hukum kita itu kan diskriminatif. Mana yang punya ini ya diurus, kalau yang enggak ini kaitannya dengan orang besar di belakangnya, dalam tanda petik ada gandaruwonya di belakang, mereka nggak mau kan gitu. Jadi itu kan sesuatu yang normal dari itu. Soal penegakan hukum kita ini kan cuma istilahnya manis diomong, ya kan, diwacanakan, tertulis juga indah, tapi ketika diimplementasikan, tunggu dulu gitu kan. Artinya mereka nggak akan seberani itu, karena resiko-resiko yang dihadapi juga berat kan gitu. Jadi kecuali berarti ya dulu ada misalnya Jaksa Agung Baharudin Lopa berani ngadepin itu, tapi kan zaman kan juga nggak bertahan lama, gimana caranya ya sudah tahu lah, pokoknya beliau terus meninggal. Kemudian berikutnya lagi yang Marzuki Darusman juga nggak terlalu ini, Andi Galib juga ya zaman Andi Galib bagaimana mau Pak Harto kalau begitu kita jadikan. Ketika dipanggil di ke Gedung Bundar ya ditanya, Pak Harto cuma nanya bagaimana kamu punya rumah di Alam Sekar Pondok Indah, rumah dari mana? Ya kan dia kan cuma pangkatnya cuma kolonel jenderal, kan nggak mungkin punya rumah sebaik itu, pasti ada sesuatu kan. Begitu ditanya akhirnya 8 jam Pak Harto di Gedung Bundar, menurut cerita itu bukannya diinvestigasi, malah judulnya cuma ngopi-ngopi aja, terus nggak lama ya istirahat, beliaunya udah tua. Ya kan? Jadi ya, akhirnya nggak ada sesuatu, itu contoh. Tetapi di masa lalu, nah masa sekarang itu ya sulit, karena KPK itu juga kesulitan kalau sudah urusan ini ya mereka entah kok. Banyak kok Pak, kita misalnya ini orang rame mengenai kereta bus. Kereta bus itu sudah disidik sejak Januari. Sampai sekarang juga nggak ada hasilnya, apa yang di masyarakat Jawa nggak ada. Ya kan namanya kuota haji, sampai hari ini siapa tersangkanya juga nggak ada. Gitu, jadi itu semuanya ini, apalagi yang kaitan dengan ini yang ada di Sumatera ini, hutan-hutan yang begitu ini masif sekali. Kalau menginvestigasi ditegakkan, ya ada kepolisian, ada menegakkan itu. Tapi ya Pak, ini kan juga menghadapi tembok-tembok kekuasaan yang tak mudah, karena itu kaitannya dengan politik, kaitannya dengan orang besar, misalnya kaitan juga penguasa-penguasa, elit-elit di daerah dan elit di kuasa yang saling mendukung. Jadi kalau bahasa kerennya ada istilah mafia yang mengatur itu semua. Kan ada itu bahasa-bahasa seperti itu di publik ya. Oke, kan kalau Prof melihat seperti itu terkesan kita jadi pesimis gitu loh. Harusnya bagaimana sih sikap bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia dengan situasi kayak gini? Soalnya kan kalau kita lihat semangat bagaimana penegakan hukum dengan kelengkapan aparat juga sudah memadai gitu loh. Iya, harusnya sekarang jauh lebih ini ya, lebih
lebih transparan, lebih ya bukan transparan terbuka ya, tapi akuntabilitasnya lebih ditanggung ya. Karena kan sekarang dengan sistem digitalisasi IT lah gitu, paling tidak sebenarnya lebih ini. Cuman kan persoalannya di political will, Mas. Nah, karena apa? Kalau misalnya diusut betul, ya tentu kemudian yang terjadi apa? Akan bersinggungan dengan penguasa-penguasa yang itu misalnya, atau kelompok kroni-kroninya itu, atau ya mereka golongan-golongan mereka sendiri ya kan, nggak mungkin ini mesti otomatis ke sana. Karena ya sekarang jujur aja Pak Prabowo itu sangat tegas terhadap korupsi begitu kan, begitu korupsi pokoknya ini harus ini Pak Prabowo kan menghadapi seperti ini, tapi kan Pak Prabowo lama-lama juga akan lelah karena menghadapi orang-orang yang istilahnya belum nggak mau nggak move on lah katakanlah, seperti kan sulit juga. Dulu Pak Jokowi juga awal tahun 2014 kan kita ini petrol harus disikat semua kan. Yang kemarin kan sama Patra Niaga rame lagi kan. Ujung-ujungnya ya awalnya kita kuadral triliun di masyarakat kan rame sekali. Wah korupsinya gede sekali kuadral triliun. Karena harga pertalite dijual pertama kan gitu. Jadi semuanya akhirnya keuntungannya begitu besar. Tapi ya selesai di pengadilan yang terjadi angkanya masih cuma jadi 400 atau 300 ya. Jadi sudah menurunnya itu banyak sekali gitu. Ini kan sesuatu ada apa gitu kan. Itu kan sesuatu. Jadi maksud saya apa, publik ini kalau saya orang kebijakan publik ya tentu melihatnya dari sisi publik ya, bahwa ya kalau kebijakan ya itu kebijakan dibuat oleh elitnya seperti itu. Tapi bagaimana publik itu meresponnya, bagaimana publik itu menilai dan publik itu apa istilahnya mengevaluasi, itu yang menarik. Karena apa? Karena publik selalu bicaranya kadang-kadang sangat tegas, sangat cerdas. Nah, sayangnya publik ini kan terdiri dari berbagai kelompok-kelompok yang kemudian seolah disinyalir oleh apa namanya pimpin-pimpin elit-elit kita ini apa pengamat atau pakar-pakar cuman pada ngomong doang kan gitu, nggak ada sesuatu yang realita apa dia bisa bikin jembatan atau apa, padahal itu semua punya kewenangan mas. Dalam negara demokrasi mesti ada pihak yang istilahnya partnernya itu, karena ada check and balances di situ. Tapi kan selalu di kita perbedaan pendapat sebagai musuh yang harus Nah ini kan sesuatu yang kemudian adanya dendam sosial yang kemudian nanti akan terulang ketika satu pecah masalah. Kemarin dulu kan yang Agustus kemarin kan sempat terus rame. Itu kan sebenarnya ada masalah-masalah di mana persoalan-persoalan yang gurita di bawah di masyarakat kemudian pecah di situ. Nah tapi kan masyarakat kita sebenarnya sangat baik juga. Kita juga nggak mau kok negara kita beruntung. Karena kita pengalaman tahun 98 sudah begitu runtuh lantai itu, ujung-ujungnya kembali ke yang berkuasa ya elit-elit itu, orang-orang yang kategori yang kita musuhin, kroni-kroni ini. Kalau di Trisakti ada bahasa sederhana. Dulu kita ngotot-ngotot mahasiswa Trisakti sampai meninggal 4 orang itu ya. Demo itu untuk menurunkan Soeharto. Ya kan yang demo-demo sekarang yang ngotot-ngotot itu nggak dapat pahlawan. Yang pahlawan malah yang diturunkan. Kan itu kan selalu yang atau Pak Harto yang jadi pahlawan nasional. Mereka yang demo-demo itu sudah kan anak yang sudah jadi korban misalnya, bahkan Trisakti sendiri ya posisinya namanya kampus sudah begitu kampus kan, nggak ada sesuatu yang ini. Nah ini kan sesuatu yang kemudian publik menilai ada rangkaian yang katakanlah bagaimana kemudian kita melihat penegakan hukum, istilahnya itu bagaimana kemudian perilaku penguasa, kemudian konteksnya ada lagi yang bahasanya kebijakan publiknya. Ini banyak hal yang kemudian hukum itu seperti akhirnya menjadi penonton. Orang hukum kan akhirnya seperti kalau melihat ini kan, melihat ikan di dalam akuarium. Oh itu ikannya bagus tuh, ini yang ini warnanya merah, yang ini hijau, yang itu doang. Dia tahu ini pasal ini melanggar pasal ini, melanggar pasal ini. Cuma sampai di pasal itu doang dijelasin. Ketika dia mau eksekusi, ya tunggu dulu, berhadapan dengan yang tadi dikatakan tembok-tembok, berhadapan dengan elit-elit penguasa-penguasa yang mungkin untouchable kalau dulu ada filmnya ya. Dulu ada film itu judulnya Untouchable ya. Robert De Niro dibintangi siapa. Nah, ini kan menggambarkan betapa sesungguhnya hukum di kita bukan berarti pesimis. Memang semua bangsa menghadapi satu situasi yang berat ya, kecuali nanti ada suatu keberanian. Misalnya kalau kita misalnya China, jadi Tiongkok itu kan dulu negara sama kayak kita kan, korupsinya tinggi, ini kan sama. Tapi kemudian ada pemimpin mungkin sekelas Xi Jinping yang sekarang atau yang dulu dan Xi Jinping juga seperti itu, lakukan hukum yang keras sekali kepada mereka.
Artinya mereka sampai harus dipancung, mereka dihukum ini, mereka yang korupsi. Tapi bukan berarti korupsi hilang juga enggak, ya tetap ada. Nah ini kan sulit juga, artinya ya bisa menurun lah menjadi bagus. Atau Singapura bukan berarti 1 tahun yang lalu ketua DPR-nya malah juga terkabul. Jadi memang ini Mas, sebenarnya kalau saya lihat yang namanya korupsi itu ya seperti bumbunya pembangunan gitu ya. Oke, kalau dalam pemerintahan Prabowo, kalau menurut Anda bagaimana kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintahan Prabowo ini? Kalau Pak Prabowo lebih ke ini ya. Pak Prabowo itu kalau udah lihat Astasita ya yang di ini kan, itu yang diturunkan menjadi program-program seperti MBG, itu makan siang gratis ya MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, ada lagi kemudian cek kesehatan gratis, ada lagi yang disebut ini Sekolah Garuda ya, sekolah untuk talenta. Itu semuanya sebenarnya mengarahnya kepada perhatian kepada masyarakat miskin sebenarnya. Dulu di era sebelumnya ada masyarakat miskin itu kan di era Pak SBY masyarakat miskin diperhatikan, tapi hanya untuk bansos kan, diberikan bansos. Kaitannya dengan ini keterpilihan lagi dalam berikutnya. Nah di era Pak Jokowi juga sama kan, Pak Jokowi dengan bansos, nah yang terakhir ada bansos El Nino atau bansos apa itu yang kemudian sempat ramai di masyarakat. Kita lihat seperti itu. Nah mereka tetap aja miskin tidak dikasih akses apapun untuk sekolah, untuk ini. Nah Pak Prabowo memperhatikan itu. Kamu sekolah, karena dikasihkan sekolah. Bayangkan aja sekolah-sekolah yang dibentuk itu adalah sekolah-sekolah yang khususnya memang orang miskin. Misalnya kalau sekolah rakyat itu kan bentuknya kan school boarding kan, dia asrama. Orang tua dari anak itu biasanya kemudian oleh Pak pemerintah juga diberikan semacam bansos tersendiri kan. Karena apa? Karena anak-anak yang dibawa ke asrama itu sebenarnya anak-anak yang tidak bisa membantu orang tuanya kan, sama dia membantu orang tuanya kerja. Jadi kalau lihat kebijakannya ke sana, cuman diimplementasinya, nah ini yang menjadi ada banyak macam. Misalnya MBG kenapa keracunan berulang ini, nah itu kan sesuatu yang memang perlu dibenahi. Tapi kalau implementasi ini kan menyangkutnya berbagai pihak. Misalnya kalau MBG itu kan persoalannya di dapur itu, dapur MBG atau SPPG itu kuncinya di sana. Tapi persoalannya SPPG ini kan ada pemiliknya, donornya. Siapa itu? Yayasan, kan yayasan yang dibentuk. BGN Badan Gizi Nasional itu melakukan perjanjian dengan hukum perikatan, namanya perikatan dengan yang namanya Badan Gizi Nasional dengan yang yayasan. Tapi perikatan itu kan sifatnya apa? Sifatnya tertutup, nggak ada sesuatu orang yang tahu sesungguhnya apakah misalnya kalau harusnya kan di klausul dijelaskan kalau terjadi resiko apapun itu menjadi tanggung jawab yayasan. Harusnya misalnya kalau ada anak yang keracunan, ada kemudian makanan basi, kan harusnya tanggung jawabnya yayasan. Bukan tanggung jawab pemerintah. Kan selama itu pemerintah yang turun, mereka yang sakit dibawa ke rumah sakit gratis ininya kan. Jadi tapi yang menerima duit siapa? Kan yayasan itu. Nah, satu yayasan itu bisa mengelola rata-rata minimal 10 sampai 10 dapur FBBG. Makanya ada artis sampai yang rame viral itu mbak cewek yang masih muda anaknya di Sulawesi ya, Sulawesi itu kan sampai punya lebih dari penghasilannya 1 bulan sekitar 3,5 miliar itu 1 bulan penghasilannya hanya untuk ini kan sesuatu yang memang jadi implementasi karena pengawasanku lemah ininya, yang penting mengejar target ya memang belum sampai pada kualitas, tetapi apapun yang terjadi memang bahasa presiden itu yang melampaui dari yang terjadi di negara-negara seperti Brasil juga. Karena MPG itu kan tidak hanya di Indonesia, di Brasil ada, di India juga ada, tapi sana lamban Mas. Memang kita jauh lebih ini ya, lebih cepat, cuman itu tadi kita memang dalam tahap rintisan kan memang gini ya. Kalau di Finlandia yang saya tahu itu dibuat undang-undangnya dulu. Undang dibikin dulu, aturan bikin dulu baru dibuatlah ini. Kalau di sini enggak, implementasi diterapkan aja dulu ya kan, karena karena ingat bahwa presiden itu mempunyai masa waktu ya hanya 5 tahun. Tahun pertama tentu kaitannya bagaimana memperkenalkan. Nah ini kan sudah diperkenalkan MBG seperti apa, Koperasi Merah Putih seperti apa. Walaupun Koperasi Merah Putih juga lucu-lucu, banyak yang baru didirikan 2 hari 3 hari kemudian tutup. Ini kan sesuatu yang harus ini kan soal implementasi misalnya lucu-lucu. Ada juga yang cek kesehatan gratis sudah diketahui kamu sakitnya apa. Saya kalau orang tua itu sakitnya kebanyakan karena malas gerak, biasanya obesitas. Misalnya atau diabetes kalau tua, kalau masih muda ada penyakit-penyakit yang kaitannya malas gerak, obesitas.
Tapi kemudian setelah diketahui sakit itu apa? Apakah dia harus berobat lagi dapat gratis? Atau kan nggak ada, sudah sampai cek kesehatan gratis tok gitu. Ini kan pertanyaan yang ramai juga Mas. Oke, dinamika yang sekarang kan masih tentang banjir ya di Iya. Aceh, Sumut dan Sumbar. Terkait juga dengan izin dan AMDAL gitu. Itu kan kalau tidak salah di DAS itu di daerah aliran sungai itu ada di zamannya era Julhas dikeluarkannya 631 izin. Nah, kira-kira atau pendapat Anda soal perizinan ini dikaitkan dengan pemerintahan yang baru khususnya di Menteri Kehutanan Raja Juli. Harusnya kan dia bisa melihat apa sih yang harus diperbaiki atau apa sih yang harus dikerjakan lagi dengan yang sudah keluar dengan izin ini gitu. Ya untuk mengetahui itu kan perlu harus ada investigasi dong. Ya. Investigasi dulu dong terhadap, makanya kan saya katakan tadi, andaikan saja DPR ini ya mau merespon, udah Pak Zulhas dipanggil, toh sekarang juga masih berjabat beliaunya kan, tinggal dipanggil lagi. Ini Anda mengeluarkan 600 izin ini apa saja? Kan bisa diminta penjelasan pertanggungjawabannya seperti apa, sehingga tidak menimbulkan satu menurut saya lebih banyak misinformasi yang kemudian oleh publik, hak publik lah, publik untuk tahu macam kan, publik itu kan maunya kan kepo ingin tahu apa sih sebenarnya gitu. Jadi maksud saya itu yang bagian penting, bagaimana kemudian pemerintahan yang sekarang itu mendorong ya kepada kebijakan yang lalu itu untuk diteliti, diinvestigasi, ditelusuri semuanya itu sampai kemudian kenapa ini terjadi banjir dan begitu banyak. Kemudian perusahaan-perusahaan apa yang mendapatkan konsesi paling banyak itu kan harusnya ada itu datanya. Jangan nanti perusahaannya menyinggung ke perusahaan yang lain atau penguasa, ya repot juga ini, karena belakangan di media juga muncul kan bahwa ini penguasa yang punya si A, si B, si C perusahaan. Nah, jadi akhirnya nggak banyak, tapi bukan itu. Yang jelas itu sebenarnya diperlukan political will untuk tegas ya, untuk membuka itu semua. Kotak-kotak Pandora ini harus dibuka. Karena kalau tidak, ujung-ujungnya orang akan curiga terus. Kemudian saya kan kasihan juga kepada pejabat-pejabat yang menjabat itu, entah Pak Zulhas, si Raja Juli misalnya sebagai pihak yang ini atau menteri sebelumnya, seolah-olah terjadi karena bisa saja kan dia melaksanakan karena perintah presiden, kalau bahasa Tom Lembong kan begitu, saya melaksanakan karena perintah presiden dan diakui oleh presiden sendiri, dan Pak Jokowi mengakui setelah Tom Lembong diampuni. Nah, ini kan hal-hal yang harusnya kita buka gitu loh, sehingga publik itu tahu. Yang kedua, saya melihat sebenarnya bagaimana kemudian ketika persoalan tambang izin-izin ini kemudian berdampak terhadap pengalihan. Ada satu wilayah namanya di Batang Toru ya. Nah, Batang Toru itu kan di wilayah Tapanuli. Itu saya pernah lihat tuh. Itu kok kamu semua itu akhirnya kan dikuasai mereka. Nah, itu digundulin di inilah. Inilah kemudian hutannya jadi berubah lah karena di situ ditemukan tambang apa ininya ini. Pembelian konsensi ini harus diteliti kenapa sampai seperti itu gitu loh. Atau kalau kita di Garuga, misalnya Garuga itu ada perkampungan yang sekarang sudah rata dengan tanah. Ada Garuga di Tapanuli itu kan perkampungannya dulu di pinggiran sungai kan, dengan sungai bagus rumahnya itu pinggirnya, sekarang sudah rata dengan tanah. Kemarin juga ribut apakah mau dibangun lagi, kalau dibangun lagi nanti masyarakatnya trauma, pernah tinggal di situ, ujung-ujungnya ini lagi kan, itu menarik juga untuk ini. Maksud saya kaitan dengan perizinan ini menjadi penting untuk diketahui sejauh mana peran pemerintah daerah, peran pemerintah pusat, kemudian mungkin peran juga DPR, kan DPR kan ada komisi-komisi yang mengawasi itu kan. Ini juga harus dilihat. Belum lagi kalau sudah kejadian kita ramai, saya memang dapat data dari Walhi, saya dapat data dari Greenpeace, saya juga dapat data waktu kita diskusikan. Itu sesungguhnya memang peta-peta itu jelas sekali, yang namanya Batang Toru, yang namanya Garuga, yang namanya ini daerah-daerah yang kemudian habis untuk ini, atau di Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Utara, semuanya. Kapolda Lampung Hilfi Asegaf sedang ramai di media massa membahas tentang temuan jejak stiker dari Kemenhub dan perusahaan di kayu gelondongan-gelondongan yang sampai ke Lampung tuh, ke daerah pantai pesisir barat. Pesisir barat ya. Nah, bagaimana tanggapan Prof dengan fenomena ini? Iya, fenomena ini kan sebenarnya gini. Pertama bahwa gelondongan-gelondongan kayu itu kan jelas ulah manusia. Orang. Ada satu teori bukunya itu yang nulis itu namanya Michael Burns Norton. Itu menulis mengenai antroposen. Jadi antroposen itu menceritakan mengenai manusia itu
bisa menguasai alam. Jadi nggak ada alam itu menguasai manusia itu nggak. Itu teorinya dibalik. Jadi manusia itu sesungguhnya antropos ini dari antropos kan manusia. Jadi kegiatan-kegiatan manusia, aktivitas manusia itu yang merusak alam. Jadi alam itu rusak, sesungguhnya semuanya adalah akibat manusia. Nah, dikaitkan dengan itu maka kemudian kalau gelondongan itu kan bukan sesuatu terjadi. Makanya waktu kemarin ada mengatakan, itu kan hanya kayu tua yang runtuh ininya. Ya, tapi masalahnya gelondongan ini di stiker Kemenhub. Nah iya, di stiker Kemenhub dan di situ ada mesinnya. Kan itu sama juga yang ditemukan di tempat lain di Nias itu gelondongan-gelondongan juga ditemukanlah ada ini yang dikatakan oleh Pak Kapolri, di situ ada mesin-mesin alat yang dibawa juga ke bawah arus di situ ditemukan juga. Berarti kan itu semuanya kan yang melakukan siapa? Kan perusahaan. Ya kan apalagi ada stiker di situ kan nggak berarti Kemenhub kan terlibat di situ di dalam apa? Paling di dalam aktivitas mungkin ilegal lodging, mungkin juga ya bukan ilegal juga mungkin ya kan kita juga nggak tahu lah. Itulah menurut saya perlu diinvestigasi karena kalau kita hanya mungkin itu segala tafsiran aja tapi yang jelas itu mengindikasikan dengan kuat yang kedua adalah bagaimana kita segera melakukan menemukan itu siapa yang bertanggung jawab itu yang paling penting. Ya. Dan bertanggung jawab itu berarti kita bisa mengambil langkah berikutnya apa. Ya, gitu. Belum lama ini kan DPR memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli. Bahkan Komisi 4 salah satunya Pak Usman Hanafi meminta agar Raja Juli mundur aja gitu loh. Biar dianggap nggak mampu lah mengatasi persoalan ini. Bagaimana tanggapan Anda? Kalau saya itu dua hal ya. Pertama bahwa itu sebenarnya suatu semangat kepada ini positif ya. Ini positif dulu. Positif bahwa memberikan semangat kepada yang namanya Raja Juli untuk bisa menuntaskan gitu kan. Karena kan ya orang juga tahu Pak Raja Juli itu backgroundnya ilmu apa gitu, entah ilmu tafsir atau ilmu apa. Tapi juga nggak menjamin juga kalau dipikir Pak Jokowi backgroundnya kehutanan, kenapa hutan rusak kan itu juga pertanyaan juga kan. Jadi memberikan semangat kepada yang namanya Raja Juli, fight kalau memang ini kamu. Bahkan kata Bu Titik waktu itu di komisi itu juga mengatakan kami di belakang tuntaskan itu. Kenapa itu seperti itu? Kan itu kan sesuatu. Tapi yang kedua bahwa mundur ini juga memberikan ini nuansa bagaimana kemudian ya Raja Juli untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua kebijakan yang dilakukan. Berani nggak dia kira-kira? Atau dia berani nggak untuk melakukan evaluasi terhadap ini istilahnya seniornya. Juli kan seniornya, jadi senior. Berani nggak sama kakak angkatan ini melakukan tindakan? Ini kan persoalan. Itulah ini kalau dari sisi ini head to head kan ini mereka juga elit partai kan itu elit partai apakah berani partai ini dengan satu PAN satu PSI ya? Iya kan semua ada punya power semua di belakang siapa kan PSI yang di belakang itu ini ya PAN yang di belakang siapa kan itu ada semua artinya. Hikmah yang esensi apa yang bisa kita ambil adalah bagaimana sesungguhnya elit-elit kita itu akhirnya hanya ini saling lempar persoalan dan kalau ngelihat persoalan ini pemerintah sebenarnya gagal atau tidak sih? Kalau melihat yang seperti ini bencana ini ya bisa dianggap sebagai gagal. Artinya pemerintah dulu kan dalam hal ini. Kalau pemerintah sekarang ya nggak tahu kan pemerintah sekarang kan baru belum bisa dikatakan ini kan kebijakan yang sudah lama. Mungkin saja tidak pemerintahan Pak SBY, juga pemerintahan sebelum Pak SBY Bu Megawati kan sebelum Pak SBY kan Bu Megawati atau Megawati juga ada izin lagi zaman Pak ini misalnya era Pak Abdurrahman Wahid atau sebelum Pak Idam juga ada zaman Orde Baru mungkin sudah lama juga di situ kan ini kan makanya perlu di situ rangkaian ini panjang gitu loh. Tidak bisa kita serta-merta mengatakan itu tanggung jawab si Raja Juli. Ya betul tanggung jawab sekarang, tapi kan kita juga harus ingat bahwa Raja Juli ini juga nggak punya apa-apa terhadap apa yang terjadi sebelumnya kan. Artinya dia punya kuasa apa atas itu kan nggak bisa. Kalau misalnya mereka mengatakan saya minta dong datanya yang tahun dulu, ya dia hanya mengambil yang ada tersimpan di satu kementerian itu yang bisa ini. Tapi kalau mau fair itu kan sebenarnya DPR yang punya kuasa. DPR itu kan representasi dari kita panggil aja dia, dipanggil, dipertemukan, kita diskusikan seperti apa, duduk gitu loh. Jangan kemudian kita nyalahkan ya kan. Bencana kan kita selalu nyalahin kalau pemerintah daerah, nyalahin pemerintah pusat. Kenapa tidak ditetapkan sebagai istilah bencana nasional kan gitu. Sementara kalau ditetapkan bencana nasional itu berarti seluruh APBN akan digelontorkan ke daerah itu. Persoalannya pemerintah daerah siap nggak? Kepala daerah kita itu ya kalau ini nanti harus diaudit, harus masuk penjara juga dia siap nggak?
belum ada nggak mampu, begitu nulis surat, salah satu bupati nulis surat saya mengatakan tidak mampu, berikutnya terus dia kabur umroh kok, itu kan sudah jelas bahwa dia tidak mampu kan. Hasil bahasa Pak Prabowo itu disersi kalau bahasa ini kan tentara. Jadi ini kan mengindikasikan bahwa daerah itu tidak siap. Makanya ketika Pak Prabowo memilih sudah bukan kebencanaan bencana nasional sesuai Undang-Undang 24 2007 atau di pasal 7 itu kan ada kriteria pasal 7 ayat 2 itu kriterianya. Tapi persoalannya adalah kemudian ketika bagaimana kecepatan respon terhadap bencana korban-korban ini, karena masalahnya sampai hari ini sudah 2 minggu ya bencana itu, dan itu masih banyak daerah yang masih terisolir. Ya, Prof, kalau Prof melihat persoalan banjir di Aceh, Sumut dan Sumbar itu, pengamatan Anda ada nggak sih peran dari oligarki? Oh ada oligarki, orang-orang ya itu kan pemodal-pemodal kan, pemodal ada. Mungkin juga saya kalau teman-teman dari Walhi itu mengatakan itu ada beberapa pihak yang bertanggung jawab kan disebutkan salah satu berupa pihaknya disebutkan. Tapi itu kan saya kira ya itu pendapat mereka lah. Artinya kita nggak menilai pendapat ini apa itu benar juga enggak. Tapi paling tidak itu sebagai sebuah entry point untuk melihat keseluruhan. Betul. Gitu loh. Karena kan Walhi juga tidak asal ngomong, dia kan punya data kan, berdasarkan data. Kalau udah banyak data atau Greenpeace yang sampaikan ke saya juga begitu, itu saya punya datanya untuk itu ya kan, sehingga apa yang kita tangkap adalah suatu kejadian yang sesungguhnya. Nah ini cuman kan untuk menjadi sebuah kebenaran kan ini kan lembaga-lembaga sifatnya non pemerintah kan posisinya, sehingga yang punya kewenangan sesuai dengan tupoksi tugas pokok fungsinya ya kementerian lembaga itu yang punya kewenangan di sana. Nah sekarang masalahnya kan persoalannya apakah kemudian kita istilahnya bahwa bencana itu hanya semata-mata persoalan alam atau persoalan perilaku manusia atau karena itulah pengalih fungsi atau juga alih fungsi lahan ya atau juga karena daerah juga melakukan perusakan terhadap wilayah sendiri. Nah ini kan sesuatu yang perlu dibongkar semua. Khususnya daerah, ini peran daerah mesti ada. Ini kalau diinvestigasi daerah itu ada bupati wali kota, ada DPRD. Kan itu semuanya kan harus ini. Nggak mungkin ini suatu kawasan tiba-tiba orang dari luar bisa istilahnya ngobok-obok, membongkar, merelokasi. Nggak mungkin. Mesti ada yang memberikan akses. Yang memberikan akses kuasa siapa? Ya kepala daerah. Kepala daerah sama siapa? Atas pengawasan di DPRD-nya. DPRD di daerahnya biasanya menyetujui ya karena dia menyetujui ya otomatis kepala daerahnya berani kan karena ada persetujuan dari DPRD-nya. Nah ini kan sesuatu yang harus dilihat juga gitu. Oke Prof, di media massa sekarang itu kan lagi ramai disoroti baik di medsos oleh netizen mengenai bantuan bencana alam yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, di mana diduga keras ada upaya markup. Salah satunya adalah bantuan beras yang 1 kilo yang harganya 60.000 loh. Bagaimana pendapat Anda itu? Ya, ini kan fenomena yang ada di publik ya. Jadi artinya sebenarnya ini bagian dari beranikah aparat penegak hukum melakukan ini tindakan-tindakan langkah selanjutnya. Sebenarnya jadi gini ya, di kita ini aparat penegak hukum itu kadang-kadang pasif karena alasannya menunggu laporan. Jadi alasannya menunggu laporan itulah yang kemudian seringkali tidak berbuat banyak. Padahal harusnya ini kan situasi bencana, ini situasi darurat, ini suatu namanya force majeure. Harusnya dia tanpa apapun sesuai tugas fungsinya dia langsung. Ini ada fenomena panggil dia, kan gitu. Kementerian Pertanian panggil, benar nggak harganya seperti diinvestigasi gitu. Jadi akhirnya publik tidak memberikan satu penilaian apalagi kemudian ini kan pengaruhnya nanti ke public trust kan terhadap penyelenggaraan pemerintah keseluruhan. Maka presiden kemarin mengatakan jangan ada lagi yang berani mengambil keuntungan di tengah ini bencana. Ini kan sesungguhnya pernyataan presiden itu memaknai bahwa di bawah itu banyak yang mengambil keuntungan kan gitu. Itu makna sesungguhnya. Nah, cuman kan kata-kata apa yang disampaikan presiden itu kan namanya kepala negara. Kalau kepala negara kan kayak raja ya, apa yang disampaikan itu sesuatu yang sifatnya bermakna. Nah, harusnya ini juga mendorong kepada semangat lah harusnya istilahnya perangkat-perangkat hukum itu atau disebutnya aparat penegak hukum segera melakukan ini tindakan-tindakan. Tapi kalau ini terus dibiarkan, di kita kebiasaannya udah didiamin aja atau nanti hilang sendiri, anehnya masuk angin. Udah
akhirnya kalau ada peristiwa lagi menjadi muncul lagi ramai. Kita kan selalu muncul apa yang terjadi diputuskan lalu zaman Pak Zulhas sekarang muncul sekarang. Padahal era Pak Zulhas dulu udah hilang nggak ada ini ya kan gitu. Jadi kita ini kadang-kadang mengulang-ulang sesuatu ya. Jadi kayak memutar kaset rusak. Jadi diputar-putar isinya itunya itu. Kadang-kadang nggak ada keberanian menurut saya untuk mengambil tindakan-tindakan itu. Nah, memang dihadapkan itu tadi kekuasaan itu kita kan cuman ini 5 tahun itu menjadi problem kan. Jadi 5 tahun itu tahun pertama dimanapun juga penguasa yang lalu itu selalu memperkenalkan sampai tahun kedua baru eksekusi, tahun ketiganya baru ada evaluasi, tahun keempat sudah mikirin apa besok terpilih lagi atau tidak. Itu kan sudah otomatis. Makanya kan kita usul bagaimana kalau pemerintahan itu udah bikin aja 7 tahun tapi sekali. Jangan 5 tahun dapat dipilih kembali, kan 5 tahun kembali ujungnya kayak gitu. Kenapa? Begitu tahun keempat ya udah nggak mikirin besok saya terpilih kembali jadi untung, kalau enggak lewat saya udah. Kan saya nggak mau orang menjadi istilahnya gelandangan politik atau politik pengangguran seperti yang sering dikatain netizen terhadap Pak Anies gitu kan. Kan nggak mau toh orang menguasai. Jadi ini yang harusnya memang menjadi pertimbangan kita. Dulu di Orde Baru blok bau bapak pembangunan sampai ini tuh berjalan bagus. Ya tapi kan kemudian karena terlalu lamanya, ujungnya kemudian apa ya muncul persoalan karena anak-anak sudah gede waktu itu Pak Harto kan dihadapi anak-anaknya, keluarganya, kemudian kroni-kroninya memainkan segala hal. Waktu awal-awal kan tegas sekali Pak Harto itu orang yang berani menghadapi ini semuanya. Oke, Bro. Seperti itu. Baik pemirsa kanal YouTube Alright di program Said, demikianlah bincang-bincang saya dengan Profesor Trubus, pengamat kebijakan publik dan dosen Universitas Trisakti seputar dinamika banjir di Aceh, Sumut dan Sumbar, dan persoalan perizinan. Demikianlah bagi penonton yang ingin berkomentar, silakan berkomentar di kanal kolom ini. Dan kita akan kembali lagi pada program Said yang akan datang. Terima kasih, Bro. Terima kasih. Sama-sama. Sukses selalu. Salam. Salam semuanya. Nah.